Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kamegi di podcast perdana Popersi, podcast penghangat kursi. Apa? Popersi. Podcast penghangat kursi di Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mantap. Di sini Kamegi membahas tentang permasalahan olahraga yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan di Popersi ini Kamegi ini kemarin kan angkatan 1 membuat podcast Sitius TV dan sekarang dilanjutkan oleh angkatan 2 yang bernama Popersi, podcast penghangat kursi. Podcast penghangat kursi. Ya. Mantap. Di ilmu keolahragaan kami memiliki slogan, kalau saya katakan ikor, bilang ikor hebat. Oke, sama-sama Kamegi, ikor hebat. Oke, itu adalah slogan. Oke, di sini kita akan mendengarkan Kamegi menceritakan profilnya, nama daerah dan pertama kali masuk di ikor itu bagaimana. Terima kasih. Ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Megi Adrianto Yolut. Jadi saya asalnya dari Sulawesi Tengah. Jadi Isar saya asalnya dari Sulawesi Tengah. Dan saya sekarang tinggal di Pentadio Timur, Telaga Biru. Jadi bagi yang ingin cari saya, langsung di sini. Ada saya di kampus. Jadi pertama-tama saya masuk di UMGO itu tahun 2020. Tahun 2019 waktu itu. 2019 saya mengikuti kejuaraan silat di UMGO Cup 1. Waktu itu saya medali emas dan waktu itu Pak Rektor bilang, waktu itu masih Pak Rektor Isman Yusuf mengatakan bahwasanya yang juara 1 menukarkan medali dengan piagam, maka akan mendapatkan reward, yaitu langsung lulus dan gratis SPP. Mantap sekali. Mantap. Ya. Jadi tapi sebelum itu saya mendaftarlah di salah satu kampus. Di mana itu, Bang? Jadi adalah salah satu kampus. Jadi saya daftar jalur SNPTN. Ya. Di jalur SNPTN saya daftar, saya ambil ilmu hukum dan manajemen. Saya daftar tidak lulus. Dan waktu itu karena corona, jadi saya sudah tidak ambil lagi SBMPTN. Dan tiba-tiba saya sudah patah semangat. Tiba-tiba muncullah link di grup, siapa mau daftar. Tapi Isar saya daftar setelah tidak lulus di UNG waktu itu kampusnya itu adalah UNG. Saya tidak lulus di UNG waktu itu, dan saya daftarlah di UMGO. Daftar di UMGO online. Pilihan saya tidak pilih ilmu keolahragaan. Jadi pilihan saya itu pilihan 1, 2, 3 saya pilih PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Tiba-tiba pengumuman nomor 10 nama saya di ilmu keolahragaan. Jadi tibalah sampai sekarang saya mahasiswa ilmu keolahragaan angkatan pertama. Sekarang sudah sementara semester 7. Begitu Isar ceritanya awal muasal saya sampai kuliah di ilmu keolahragaan. Ya, jadi itu awal Kamegi masuk di ilmu keolahragaan. Kamegi itu masuk di ilmu keolahragaan itu pertama mengikuti kejuaraan pencaksilat di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke Kamegi. Jadi sebelum masuk di tema hari ini, kita menikmati air. Air ini adalah Kimas. Kimas ini diproduksi langsung oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi produk langsung dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi silakan dinikmati Kamegi. Mau rasa dulu ini. Ya. Kurang kaget. Di komentar Bagaimana? Berarti semua dapat jawab ya? Manis, ada manis-manisnya. Bagaro dulu. Ada. Tapi berarti semua dapat sponsor bagi ini, berarti semua dapat ini. Di mana ini? Apa DP nama? Kimas. Ini program kursi panas. Popersi. Popersi. Podcast penghangat kursi.
podcast pengangkat kursi, tapi DP kursi ini body. Lanjut Sar, bagaimana? Jadi di tema kita pada hari ini kami membahas tentang peran UKM olahraga dalam kehidupan mahasiswa. Jadi saya bersama Kak Megi sebagai ketua UKM olahraga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi kita mengupas tuntas tentang UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang pertama itu bagaimana mahasiswa dapat menemukan dan bergabung dalam UKM olahraga yang sesuai minat dan kebutuhan mereka. Oke, jadi pertama DP alur dulu bahwasanya kapan berdirinya ini UKM olahraga kan? Ya. Jadi berdirinya UKM olahraga ini pada tahun sesuai SK. Ya. Sesuai SK itu 28 November 2021. 28 November 2021. Ini saya sudah mau habis masa jabatan periode 2022. 2022 berdiri UKM olahraga 28 November 2022. Makanya ini sudah bulan November, sedikit lagi saya akan demisioner sebagai ketua umum. Ya. Sebagai ketua umum. Jadi UKM olahraga ini berdiri baru berdiri. Jadi ketika ada ilmu keolahragaan, maka diadakanlah UKM olahraga. Sebenarnya sudah ada UKM olahraga, sudah ada peminatan mahasiswa di olahraga sebelum adanya ilmu keolahragaan. Memang sudah ada, cuman tidak berdiri sebagai UKM olahraga wadahnya. Mungkin hanya berdiri sebagai peminatan mahasiswa di bidang olahraga dan yang lain-lain. Cuman secara fakta dan sudah ada SK itu pada tahun 2022. 2022 28 November. Jadi setelah itu saya ketua UKM olahraga. Saya selaku ketua UKM olahraga. Dan juga tanya tadi tentang peminatan. Bagaimana mahasiswa dapat menemukan dan bergabung di UKM olahraga ini? Tentunya sangat mudah dan agak susah sedikit. Jadi susahnya bagaimana? Kita harus memfilter bagaimana orang ini bukan hanya minat. Memang hanya minat, tapi kita bisa lihat bakatnya apa. Kita bisa lihat bahwasanya mereka itu mempunyai skill itu atau tidak. Contoh, karena kita di UKM olahraga itu ada beberapa divisi. Ada divisi badminton, volleyball, sepak takraw, dan juga ada basket. Itu ada. Makanya divisi-divisi belum kita aktifkan divisi yang lain, dan divisi catur juga ada. Makanya untuk kita bisa mengetahui itu, kita harus bisa melihat bahwasanya mahasiswa ini mereka mempunyai bakat atau tidak. Dan mereka menemukan, oke lah. Jadi makanya itu kita sudah bisa petakan lagi. Nanti bisa kita bagi dua, mahasiswa yang sesuai bakatnya dan yang cuman pengen olahraga. Yang pengen olahraga ada. Kalau yang memang masuk dalam UKM olahraga itu mereka ada program pembinaan atletnya. Begitu mereka terprogram. Jadi teman-teman masuk di UKM olahraga itu ada gampang, ada juga susah. Susah. Jadi apa manfaat berpartisipasi dalam UKM olahraga ini untuk perkembangan pribadi mahasiswa? Saya rasa sangat mempunyai feedback yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Contoh bagi mahasiswa yang tidak mencintai olahraga tiba-tiba bisa mencintai olahraga karena adanya UKM olahraga. Kan bedakan mahasiswa yang cinta olahraga, jadi semuanya cabang olahraga dicintai. Dan ada beberapa yang cuma 1-2, dan juga ada yang cuman saya suka olahraga, besok saya tidak olahraga, besok saya olahraga, kan begitu. Itu istilahnya suka-suka kalau ada kemauan. Tapi ini di UKM olahraga, itu kita banyak fokus kepada peminatan atlet. Yang memang mahasiswa yang memang sudah pernah jadi atlet, dan ada yang ingin menjadi atlet dan masih dibina, masih ada program pembinaannya. Kalau hanya yang mau saja boleh saja, dan itu dijadwalkan. Itu hanya main-main saja, itu ada untuk olahraga saja. Itu tetap ada. Ini pertanyaan terakhir Kak Megi, bagaimana UKM olahraga dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam kerja tim? Jadi kalau dalam tim contoh kita banyak mengikuti
sudah beberapa event yang sudah kita ikuti. Ya, ada event badminton, ada event volleyball, dan kita mendapatkan juara. Ada Mobile Legend, ya lupa saya tadi, e-sport. Ya, e-sport. E-sport ada, yaitu ada Free Fire, ada Mobile Legend, itu juga ada. Divisi itu ada. Bagaimana kekompakan tim dan bagaimana kekompakan tim itu bisa diasah itu dengan adanya UKM olahraga ini. Makanya diajar bagaimana kita menjadi seorang leader, seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin dalam memimpin tim. Itu kita dibina. Dan bukan hanya saya yang bergerak di situ. Kita punya pembina UKM olahraga. Pembina kita di situ kalau di SK itu ada 3. Itu ada Pak Giovanni Samin, Ibu Siti Makfira Makmur, atau biasa yang kita bilang Bude. Dan juga ada Pak Muslim. Ya, Pak Muslim. Jadi kita sesuai SK itu ada 3 pembina. Dan makanya seluruh peminatan mahasiswa itu akan dikelola dengan adanya kepemimpinan dan bagaimana cara memimpin tim itu dikelola, diajarkan, dan bagaimana mengelola suatu organisasi, mengelola suatu event organizer itu di UKM olahraga terwadahi semuanya. Begitu Isan. Ya, terima kasih Kang Megi sudah memberikan kesempatan untuk memberikan waktu untuk diwawancarai pada podcast perdana pada hari ini. Sudah mengganggu waktu dari Kang Megi. Kang Megi ini sedang mengikuti magang di Provinsi Gorontalo. Jadi Kang Megi terima kasih untuk waktunya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.